Ya, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mika Rivaldo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai metode RNN dan LSTM dalam deep learning. Kita akan membahas arsitektur, cara kerja, contoh studi kasus, serta kelebihan dan kekurangan kedua metode ini. Langsung aja ke slide berikutnya, yaitu apa itu RNN. Sebelumnya, RNN ini singkatan dari Recurrent Neural Network, digunakan untuk data berurutan atau sequential data, memiliki memori untuk mengingat informasi sebelumnya. RNN atau Recurrent Neural Network adalah model jaringan saraf yang dirancang untuk memproses data berurutan seperti teks, suara, maupun data time series. Berbeda dengan neural network biasa, RNN memiliki memori internal yang memungkinkan model mengingat informasi dari langkah sebelumnya. Selanjutnya, arsitektur RNN. Input, selanjutnya ke hidden state, dan akhirnya adalah output. Hidden state mengalir ke waktu berikutnya, atau disebut recurrent loop. Pada arsitektur RNN, setiap input tidak diproses secara independen, melainkan saling terhubung melalui hidden state. Hidden state membawa informasi dari waktu sebelumnya ke waktu selanjutnya, sehingga model dapat memahami konteks urutan data. Selanjutnya ada bagaimana cara kerja RNN. Pertama, input pertama masuk ke jaringan, kedua hidden state terbentuk, yang ketiga input kedua diproses bersama hidden state sebelumnya, dan yang terakhir adalah proses berulang sampai urutan selesai. Cara kerja RNN berlangsung secara berulang. Setiap input akan menghasilkan hidden state yang kemudian diteruskan ke langkah berikutnya. Mekanisme ini membuat RNN cocok untuk memprediksi urutan, misalnya prediksi kata berikutnya dalam kalimat. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan RNN. Untuk kelebihan RNN, yang pertama adalah memahami urutan data, kedua memiliki memori konteks, yang ketiga cocok untuk NLP dan time series. Untuk kekurangan RNN sendiri adalah trainingnya lambat, sulit mempelajari hubungan jarak jauh, yang terakhir mengalami vanishing gradient. Selanjutnya ada kenapa butuh LSTM. Nah, kenapa butuh? Karena untuk mengatasi kelemahan RNN, LSTM bisa menyimpan informasi jauh lebih lama. LSTM hadir sebagai solusi dari masalah RNN. LSTM dirancang agar mampu menyimpan informasi dalam waktu lebih panjang dan menghindari vanishing gradient. Selanjutnya, apa itu LSTM? Nah, LSTM itu sendiri singkatannya adalah Long Short Term Memory Network. Memiliki 3 gate, forget gate, input gate, dan output gate. LSTM atau Long Short Term Memory merupakan jenis jaringan RNN yang dilengkapi dengan 3 gate penting, yaitu forget gate, input gate, dan output gate. 3 gate ini berfungsi mengatur informasi mana yang disimpan, ditambahkan, atau dibuang. Selanjutnya ada arsitektur LSTM. Ada gate, forget gate, input gate, output gate. Cell state sebagai alur informasi utama. Dalam arsitektur LSTM, cell state berperan sebagai jalur informasi utama yang membawa memori jangka panjang. Forget gate menentukan informasi yang dibuang. Input gate menambah informasi baru, dan output gate menghasilkan output dan hidden state berikutnya. Selanjutnya ada studi kasus penggunaan. RNN prediksi data dalam kalimat, kalau LSTM sentiment analysis face recognition forecasting harga saham. RNN biasa digunakan untuk permodelan bahasa, misalnya prediksi kata berikutnya, sedangkan LSTM banyak digunakan pada kasus yang membutuhkan pemahaman konteks lebih panjang, seperti sentiment analysis, pengenalan suara, dan prediksi harga saham. Selanjutnya ada perbandingan RNN dan LSTM.
Secara sederhana, perbedaan utama RNN dan LSTM terletak pada kemampuan mengingat informasi. RNN memiliki memori jangka pendek, sedangkan LSTM dapat mempertahankan memori lebih panjang sehingga lebih efektif pada data kompleks dan panjang. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata atau kalimat yang tidak jelas atau belepotan, terima kasih.